Di dunia saham itu, cerita comeback yang sedramatis ini tuh jarang banget kejadian. Nah, hari ini kita bakal ngebahas transformasi luar biasa dari PT Dharma Henwa atau yang kodenya pasti udah pada tahu ya, Dewa. Coba bayangin deh, ada saham yang harganya meroket lebih dari 570% cuma dalam setahun. Gila kan? Nah, itulah yang terjadi sama Dewa di awal tahun 2026. Ini bukan cuma naik biasa, ini tuh ledakan harga di pasar saham. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin harganya bisa rally gila-gilaan kayak ini? Yuk kita bedah bareng-bareng cerita di balik angka-angka fantastis ini. Ini cerita soal gimana raksasa tambang ini bisa dibilang menulis ulang takdirnya sendiri. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Penting banget buat dicatat, kenaikan harga saham ini tuh bukan sekedar rebound sementara aja. Sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari pergeseran yang fundamental banget yang mengubah DNA perusahaannya. Jadi, apa sih yang dilihat pasar? Ini bukan sekedar reaksi karena harga komoditas lagi naik, bukan. Investor itu lagi ngasih jempol, alias validasi buat strategi baru mereka yang super berani. Sebuah rencana yang namanya keren banget, Rewrite the Future. Nah, buat ngerti masa depannya, kita harus sedikit flashback nih. Coba kita lihat ke belakang, ke masa di mana Dewa yang lama masih beroperasi. Biar kita paham masalah-masalah mendasar apa aja yang ngehantuin mereka selama bertahun-tahun. Oke, masalah utama Dewa dulu tuh bisa kita sebut model ember bocor. Kenapa? Karena mereka ketergantungan banget sama subkontraktor buat ngerjain kerjaan intinya. Akibatnya, ya gitu, profitnya bocor terus kemana-mana nggak masuk ke kantong perusahaan. Kalau kita lihat data tahun 2023, situasinya jelas banget. Lebih dari setengah pekerjaan mereka, tepatnya 54%, itu dilempar ke pihak ketiga. Artinya apa? Artinya, Dewa ini seringnya cuma jadi perantara aja, yang bikin margin keuntungan mereka kegerus terus. Dan dampaknya ke kantong perusahaan? Wah, jelas banget. Margin keuntungan operasional mereka, atau EBITDA, itu cuma di angka 14%. Jauh banget di bawah rata-rata industri yang ada di 25%. Ibaratnya mereka kerja keras, tapi hasilnya nggak sepadan sama sekali. Nah, sadar sama masalah ini, manajemen baru Dewa nggak tinggal diam. Mereka langsung meluncurkan sebuah rencana strategis yang bisa dibilang radikal. Rencana ini punya 3 bagian utama yang tujuannya satu, nambal ember yang bocor itu untuk selamanya. Strateginya ini kedengaran kompleks, tapi sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 pilar aksi yang gampang dimengerti. Pertama, jadi owner-operator, alias pegang kendali operasi sendiri. Kedua, beresin neraca keuangan. Dan ketiga, mulai lirik bisnis di luar batubara. Langkah pertamanya ini jenius banget. Mereka gandeng raksasa mesin XCMG. Dengan kerjasama ini, mereka bisa dapetin semua alat berat yang dibutuhin tanpa harus keluar duit cash gede-gedean di awal. Anda tahu kan, di industri padat modal kayak gini, cash flow itu raja. Jadi, langkah ini krusial banget. Pilar kedua, beres-beres neraca keuangan. Lewat skema konversi utang jadi saham, mereka berhasil pangkas rasio utang secara drastis. Dari 1,32 kali, jadi cuma 0,62 kali. Ini bukan cuma bikin perusahaan jadi lebih sehat, tapi juga bikin bank-bank jadi percaya lagi buat ngasih pendanaan. Bankable lagi, gitu istilahnya. Oke, strategi sebagus apapun kan cuma teori ya, sampai kita lihat hasilnya. Nah, sekarang ayo kita lihat data konkretnya. Bukti kalau rencana baru ini benar-benar jalan. Lihat deh, bukti nyatanya kelihatan dari target operasional mereka. Porsi kerjaan yang mereka kerjain sendiri ditargetkan loncat dari 46% di 2023 jadi 79% di 2026. Ini sinyal yang jelas banget. Kami ambil alih lagi kendali bisnis kami. Dan inilah hasilnya. Dengan nggak perlu lagi bayar margin ke subkontraktor, alias nambal ember yang bocor tadi, margin keuntungan mereka diproyeksikan meroket dari cuma 14% jadi lebih dari 40%. Ini transformasi profitabilitas yang luar biasa, murni dari efisiensi struktural. Sekarang, coba kita bandingin sama kompetitornya. Posisi Dewa jadi menarik banget. Di satu sisi, ada DOID yang masih berdarah-darah alias rugi. Di sisi lain, ada PTRO yang performanya bagus tapi valuasinya udah mahal banget. Nah, Dewa ini ada di tengah-tengah, di kali sweet spot. Kinerjanya lagi bagus-bagusnya, tapi harganya belum semahal yang lain. Kutipan dari analisis pasar ini, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Investor-investor kakap itu ngeliat perbedaan ini. Mereka lihat momentum dan kesehatan finansial Dewa. Dan akhirnya, ya mereka mulai pindahin dana investasinya ke Dewa.
Tapi tentu aja yang namanya investasi itu nggak ada yang tanpa resiko. Jadi untuk menutup pembahasan kita, mari kita lihat ke depan. Kita timbang antara potensi keuntungan yang gede banget sama resiko signifikan yang juga harus kita waspadai. Di luar hiruk-pikuk bisnis batubaranya, Dewa ini ternyata nyimpen harta karun tersembunyi, PT Gayo Mineral Resources. Ini adalah aset emas dan tembaga mereka yang bisa jadi kunci masa depan perusahaan. Sekaligus, ini bisa jadi pelindung nilai yang sempurna di tengah era transisi energi global. Dan ini bukan cuma angan-angan loh. Mereka punya peta jalan yang jelas. Target utamanya adalah ngeluarin laporan cadangan berstandar internasional di tahun 2027. Ini momen penting yang bakal secara resmi ngasih nilai ke aset ini, yang potensialnya bisa mengubah valuasi perusahaan secara drastis. Optimisme ini nggak sendirian. Pasar juga setuju. Target harga dari para analis nunjukin potensi kenaikan yang signifikan. Dan yang lebih penting lagi, manajemennya sendiri sampai melakukan buyback atau pembelian kembali 10% saham. Ini sinyal kepercayaan yang kuat banget dari orang dalam. Tapi, nah ini dia resiko terbesarnya. Pemerintah berencana buat memangkas kuota produksi batu bara nasional. Ini kayak awan gelap yang ngegantung di atas seluruh industri. Dan Dewa jelas nggak kebal dari ini. Ini resiko makroekonomi yang nggak bisa kita anggap remeh. Jadi kita kembali ke pertanyaan pamungkas. Apakah rally gila-gilaan Dewa ini cerminan dari transformasi fundamental yang bakal terus berlanjut? Atau ini cuma pertaruhan berisiko di industri yang lagi hadapin tantangan berat dari regulasi? Jawabannya. Nah, itu yang akan menentukan babak selanjutnya dari kisah kelahiran kembali sang raksasa tambang ini.